Halo, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi bertemu dengan saya Wahyu. Pastinya tentunya di channel Wahyu Mata Hati. Oke, sebelumnya tetap saya mohon maaf ya karena beberapa waktu belakangan ini, lebih tepatnya berapa lama ini, saya jarang sekali mengupdate video, jarang sekali mengunggah video karena kesibukan dan sebab-sebab yang lain yang nggak bisa saya ceritakan di sini. Oke, di kesempatan ini saya membuat video tidak seperti biasanya ya. Kalau biasanya kan saya membuat video itu di dalam ruangan, di rumah atau di kamar saya. Tapi kalau sekarang saya buat video ini di luar rumah. Ini sembari saya jalan-jalan pagi. Kemudian ada kesempatan sepertinya bagus untuk jadi dijadikan tempat sebagai pembuatan video. Langsung saja jadi apa ya? Kayak nggak mikir gitulah, langsung aja bikin video di sini. Oke, nggak usah lama-lama. Di video kali ini saya akan bercerita atau menceritakan hal yang masih berhubungan dengan glaukoma ya, karena di video saya sebelumnya saya nggak membahas tentang glaukoma. Jadi banyak sekali pernyataan dan juga pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar menceritakan bahwa kalau pagi hari saat bangun tidur yang bercerita ini merasa melihat pelangi, tapi melihat pelanginya itu cuma beberapa menit atau beberapa detik saja. Katanya kalau matanya dipejam-pejamkan, dimerem-melekin gitu, nanti pelanginya hilang. Dan kemudian kalau enggak, mereka ceritanya mereka melihat pelangi kemudian cuci muka, lalu pelanginya hilang. Terus dari pernyataan tersebut, maka dari mereka itu timbul pertanyaan, apakah hal tersebut sudah bisa dikatakan glaukoma? Nah, di sini yang saya garis bawahi, saya tidak akan menjawab pertanyaan tersebut karena untuk mendiagnosa seseorang itu mengalami glaukoma atau tidak itu bukan ranah saya. Sekali lagi, itu ranah dari orang yang mengerti tentang glaukoma, atau lebih tepatnya para medis ya, dokter atau para medis yang lain atau pengobat-pengobat alternatif yang lain. Dan di sini saya hanya akan menjawab pertanyaan tersebut. Ya, maaf sebelumnya bukan menjawab tapi sedikit memberi gambaran tentang pertanyaan tersebut melalui cerita saya ini. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi saya itu melihat pelangi ya, kalau bangun tidur. Seingat saya juga melihat pelangi, tapi berapa lama waktunya, ataukah saya itu melihat pelangi lalu mata saya kedip-kedipkan atau cuci muka jadi hilang, itu jawabannya enggak teman-teman. Kalau yang saya alami itu lama, saya cuci muka, kedip-kedipkan mata, itu pelanginya enggak hilang, bahkan durasinya sangat lama, bisa aja sampai siang saya melihat pelangi. Tapi andai kata saya bangun tidur melihat pelangi, mata cuma berapa waktu kemudian pelangi itu hilang, nanti malamnya saya juga hampir bisa dipastikan juga melihat pelangi saat melihat sumber cahaya, baik itu lampu ataupun sumber cahaya yang lain, itu saya pasti melihat pelangi. Bahkan bukan cuma saat melihat sumber cahaya secara langsung ya, dari pantulan sumber cahaya aja yang nempel di bodi kendaraan ataupun di air, itu juga saya melihat pelangi. Nah, seperti itu yang saya alami yang berhubungan dengan pelangi teman-teman. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan teman-teman, tapi saya menyampaikan cerita saya ini, semoga teman-teman bisa menjadi bayangan untuk teman-teman semua. Di video ini saya juga mengingatkan, jika teman-teman mengalami seperti apa yang saya ceritakan, seperti apa yang saya alami ini, jangan terburu-buru mendiagnosa diri bahwa saya ini terkena glaukoma. Jangan teman-teman. Akan lebih baik teman-teman itu periksa saja ke dokter, minta cek tekanan bola mata atau pemeriksaan mata secara menyeluruh. Tentunya yang sesuai dengan standar kedokteran ya. Kalau saya cuma bisa menyarankan untuk cek tekanan bola mata gitu aja kalau saya ya, tapi kalau dokter kan mempunyai pandangan yang lain yang lebih baik tentunya. Nah, pokoknya di video ini kembali saya tegaskan, saya bukan mendiagnosa atau memvonis seseorang mengalami glaukoma atau tidak. Saya hanya menceritakan apa yang saya alami ya teman-teman. Karena ada beberapa komentar dari
teman-teman yang melihat video saya bahwa saya ini kok seperti seorang ahli, seperti seorang dokter saja, padahal saya bukan apa-apa. Maksud saya membuat video-video ini bukan seperti itu. Mohon maaf sebelumnya kalau kata-kata saya ini agak sedikit keras. Ya, saya membuat video ini tujuan saya untuk edukasi, dan saya tidak bermaksud untuk lebih pintar atau apa, bukan. Mengedukasi agar teman-teman jika mengalami gejala seperti saya segera memeriksakan diri ke dokter agar tidak mengalami seperti apa yang saya alami. Begitu maksud saya. Dan gini teman-teman, pokoknya percaya diri aja, semua akan baik-baik saja. Jika mengalami gangguan penglihatan seperti saya, maka lekaslah periksa ke dokter. Karena percayalah bahwa orang itu sudah mempunyai jalan ceritanya masing-masing. Contohnya saya mengalami hal seperti ini, kemudian saya kehilangan penglihatan. Itu kan saya. Tapi banyak juga teman-teman di luaran sana yang mengalami glaukoma seperti saya, tapi mereka tidak mengalami kehilangan penglihatan karena mungkin perawatannya bagus, terdeteksi sejak dini, dan masih banyak faktor lagi. Yang satu yang pasti, setiap orang mempunyai jalan hidupnya masing-masing. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya memohon maaf. Tidak ada maksud saya untuk menggurui ataupun membuat teman-teman menjadi cemas. Sekian dan terima kasih. Saya tunggu selalu like, comment, dan subscribe-nya. Oke, see you.